Welcome to Sobat Luther. Kembali lagi bersama Bambang Luther. Baku Huha Antam. Kita langsung gas saja. Dikejar istri CEO-ku. Bab 2495. Untuk menghindari risiko mereka semua harus mati. Jelas pria berambut cepak itu dengan singkat, jelas, dan padat. Begitu ucapan itu dilontarkan, ekspresi keempat anggota pasukan api merah berubah drastis. Bahkan, Lolen pun mengerutkan keningnya dan wajahnya tampak suram. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mereka adalah pengawal pribadiku. Saudara seperjuanganku yang telah bertarung bersamaku. Mana mungkin mereka berkhianat? Yang paling sulit ditebak di dunia ini adalah hati manusia. Saudara bisa saling bertikai. Keluarga pun bisa saling membunuh. Demi keselamatan jenderal, kami nggak bisa mengambil risiko. Sahut pria berambut cepak itu dengan tegas. Seorang prajurit boleh mati, tapi nggak boleh dihina. Kami telah mengikuti jenderal selama bertahun-tahun dan melewati berbagai medan perang bersama. Kami lebih baik mati daripada berkhianat. Benar, jangan samakan kami dengan pengkhianat rendahan. Orang sepertimu mana mungkin mengerti arti persaudaraan sejati. Keempat anggota pasukan api merah menolak keras tuduhan itu dengan murka. Mereka adalah prajurit yang telah melalui ujian hidup dan mati. Pada saat genting, mereka rela mengorbankan nyawa demi keselamatan jenderal mereka. Sejak bergabung dengan pasukan api merah dan terlebih lagi setelah menjadi pengawal pribadi, mereka sudah dididik dengan satu prinsip utama, yaitu keselamatan jenderal lebih penting dari segalanya. Jangankan nyawa mereka, sekalipun dibandingkan dengan nyawa seluruh keluarga mereka, masih nyawa Lolen lebih penting. Di satu sisi ada kesetiaan dan kepercayaan. Di sisi lain ada hukum militer yang ketat. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu pada jenderal mereka, para pengawal pribadi ini harus bunuh diri untuk menebus dosa. Bahkan keluarga mereka akan terkena imbasnya. Itu sebabnya, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak pernah memiliki niat untuk berkhianat. Aku memang gak mengerti persaudaraan kalian, tapi aku mengerti sifat manusia dan mengerti tentang penyiksaan. Begitu kalian tertangkap, nggak peduli sekuat apa kalian nggak akan sanggup menahan penyiksaan di penjara iblis. Nggak usah berdalih, dulu aku bekerja di penjara iblis, jadi sudah banyak melihat contoh nyata. Nggak ada yang terkecuali, jelas pria berambut cepak itu dengan ekspresi datar. Manusia biasa, mereka yang belum pernah mengalaminya tidak akan pernah bisa memahami keputusasaan dan penderitaan di dalamnya. Banyak pria tangguh yang awalnya masuk dengan penuh amarah, mengira diri mereka tidak takut mati, malah akhirnya tidak bisa bertahan lebih dari setengah hari. Di penjara iblis, kematian adalah sebuah kemewahan dan kebebasan. Sebagian besar tahanan di sana ingin mati, tetapi tidak direstui. Ada satu kasus terkenal yang sering disebut-sebut. 10 tahun yang lalu, seorang pemerkosa telah menodai lebih dari 100 perempuan. Bahkan membunuh putri seorang pejabat tinggi. Sebagai hukumannya, dia dimasukkan ke penjara iblis dan disiksa selama 3 tahun tanpa henti. Hingga akhirnya, dia kehilangan seluruh anggota tubuhnya dan ditelantarkan dalam keadaan cacat. Dia pun baru bisa mati setelah pejabat itu merasa puas dengan penderitaannya. Karena telah melihat begitu banyak kekejaman semacam ini, pria berambut cepak itu tidak percaya manusia masih bisa setia di bawah siksaan. Baginya, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di bawah tekanan penjara iblis. Mendengar penjara iblis, keempat pengawal itu langsung mengernyit dan menciut. Meskipun mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu betul betapa mengerikannya tempat itu. Itu bukan tempat bagi manusia untuk bertahan hidup. Jika mereka benar-benar ditangkap dan dijebloskan ke sana, apakah mereka bisa menahan siksaan itu? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab dengan pasti. Jenderal, demi keselamatanmu, buatlah keputusan. Pria berambut cepak itu mengalihkan tatapannya ke Lolen. Lolen menunduk dengan ekspresi yang berubah-ubah. Kalau jenderal nggak sanggup melakukannya, aku bisa menggantikanmu. Nggak perlu. Tatapan Lolen menjadi sedingin es. Mereka adalah orang-orangku. Aku yang akan menyelesaikan ini sendiri. Begitu ucapan itu dilontarkan, dia langsung menghunuskan pedangnya dan menebas keempat pengawalnya. Wosh! Kilatan pedang melesat seperti petir disertai embusan angin dingin.
Tubuh keempat orang itu bergetar. Di leher mereka, muncul garis merah tipis. Jenderal, kamu, pria berjanggut itu terbelalak kaget. Namun, sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya, luka di lehernya telah terbuka lebar. Darah menyembur, kepala menyelesaikan kata-katanya. Luka di lehernya telah terbuka lebar. Darah menyembur, kepala terpisah dari tubuh. Tiga lainnya mengalami nasib yang sama. Mata mereka tetap terbuka lebar, seakan-akan tidak percaya pada kematian mereka sendiri. Mereka tidak menyangka Lolen akan sekejam ini. Mereka rela mati demi Lolen, jika memang itu diperlukan. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan mati di tangan jenderal mereka. Lolen menatap mayat mereka dengan dingin. Maafkan aku, saudara-saudaraku. Aku berutang pada kalian di kehidupan ini. Akan kubayar lunas di kehidupan selanjutnya. Sangat lugas. Jenderal benar-benar seorang pemimpin sejati. Pria berambut cepak itu tersenyum. Mereka yang bisa bertahan di medan perang dan membantai ribuan musuh bukanlah orang dengan hati yang lemah. Namun, ketegasan Lolen tetap membuatnya terkejut. Dia bisa saja menyerahkan tugas ini kepada orang lain, tetapi memilih untuk melakukannya sendiri. Jangan banyak bicara kalau aku nggak bisa keluar dari kota ini hari ini. Kalian semua akan ikut mati. Sergah Lolen dengan dingin. Tenang, Jenderal. Semuanya sudah diatur. Kalau nggak ada masalah, besok pagi kamu sudah keluar dari Atlandia. Pria berambut cepak itu tersenyum. Semoga begitu. Lolen menyarungkan pedangnya, menyembunyikan niat membunuhnya. Jenderal, silakan. Pria berambut cepak itu menyuruh bawahan membuka pintu. Lalu mereka semua berjalan keluar dengan langkah percaya diri. Kini, Lolen telah mengenakan seragam pasukan pelindung kota, membuatnya tampak seperti bagian dari pasukan patroli. Selama mereka tidak bertemu seseorang yang mengenalnya dengan baik, mereka bisa melewati penjagaan tanpa masalah. Bab 2496. Di bawah pimpinan pria berambut cepak, Lolen yang telah menyamar berjalan dengan langkah mantap. Kini, statusnya adalah bagian dari pasukan pelindung kota. Saat ini, malam sudah larut dan jalanan besar maupun gang-gang kecil sudah kosong. Tidak ada lagi pejalan kaki. Hanya ada regu-regu prajurit bersenjata lengkap yang sedang berpatroli di segala arah. Di setiap titik perlintasan dan jalur utama, pasukan bersenjata berat ditempatkan untuk berjaga. Bahkan regu patroli yang lewat pun harus menunjukkan tanda pengenal mereka. Lolen berjalan di bagian paling belakang barisan, dengan topi yang ditarik rendah hingga hampir menutupi separuh wajahnya. Ditambah lagi dengan langit yang gelap, hampir mustahil bagi siapapun untuk mengenali wajahnya, kecuali mereka berdiri sangat dekat. Huston benar-benar sangat teliti. Kalau bukan karena mata-mata dari kuil dewa yang membantu, aku mungkin nggak akan bisa keluar dari kota ini. Melihat banyaknya pos penjagaan terbuka dan tersembunyi di berbagai sudut jalan, Lolen merasa kaget. Mereka baru berjalan sekitar 2 kilometer, tetapi sudah melewati 7 atau 8 pos. Selain pos pemeriksaan di jalan utama, masih ada banyak pengintai yang diam-diam mengawasi situasi di jalan. Jika ada sedikit saja pergerakan mencurigakan, para pengintai ini pasti akan segera mengambil tindakan. Sebelumnya, Lolen berpikir bahwa jika dia tidak bisa menghubungi orang-orang yang akan membantunya, dia bisa membawa pengawalnya bersembunyi dan melarikan diri. Dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya, melarikan diri dari kota seharusnya bukan masalah besar. Namun, setelah melihat betapa ketatnya penjagaan dengan pos dan pengintai yang ada di mana-mana, dia sadar bahwa menyelinap keluar dari sini sangat sulit. Begitu dirinya ditemukan, seluruh pasukan akan langsung bergerak mengepungnya. Pada saat itu, bahkan dengan kekuatan sehebat apapun, dia tidak mungkin bisa menerobos kepungan. Suasana di jalanan sangat sunyi. Tak seorang pun berbicara, bahkan ketika bertemu regu patroli lain, mereka hanya saling mengangguk tanpa ada komunikasi lebih lanjut. Dengan cara ini, Lolen terus berjalan menuju luar kota. Setelah berjalan selama 3 jam, mereka hampir mencapai perbatasan kota dalam dan kota luar. Namun, tepat pada saat itu, mereka dihadang oleh pos pemeriksaan terakhir. Pos pemeriksaan ini adalah titik penghubung antara kota dalam dan kota luar, sehingga merupakan penghalang paling penting. Sejak diberlakukannya status darurat,
Kendaraan telah dilarang beroperasi di bagian dalam kota. Hanya di bagian luar kota seseorang bisa naik kendaraan. Di perbatasan ini, pasukan besar ditempatkan untuk mencegah siapapun menyelinap keluar. Sebagai bagian dari pasukan pelindung kota bisa bebas bergerak di dalam kota, tetapi tidak demikian di luar kota. Ketika pria berambut cepak itu memimpin timnya mendekati pos pemeriksaan, lebih dari 100 prajurit elit yang bertugas di sana segera waspada. Berhenti, pasukan pelindung kota hanya bertanggung jawab atas keamanan dalam kota. Apa yang kalian lakukan di sini? Komandan itu menatap mereka dengan ekspresi serius. Saat berbicara, tangannya sudah diletakkan di gagang pedangnya, siap bertindak jika perlu. Para prajurit lainnya juga menajamkan pandangan mereka, memperhatikan setiap gerakan pria berambut cepak dan rombongannya. Lolen sedikit mengerutkan keningnya dan mulai mengumpulkan tenaga dalamnya secara diam-diam. Perjalanan mereka sejauh ini berjalan lancar, tanpa ada kendala besar. Tidak disangka, mereka malah terhalang di sini. Apakah identitas mereka telah terbongkar? Jenderal, jangan tegang. Ini hanya prosedur biasa. Biar aku yang menanganinya. Bisik pria berambut cepak itu dengan suara pelan. Setelah itu, dia melangkah maju dengan senyuman ramah dan menyapa sang komandan. Kak, ini aku. Kamu, sang komandan memperhatikan dengan seksama dan ekspresi tajamnya mulai sedikit melunak. Kenapa kamu ada di sini? Seingatku, tugas kalian adalah berpatroli di dalam. Tanpa perintah resmi, kalian gak diperbolehkan meninggalkan wilayah. Aku hanya menjalankan perintah atasan untuk menyelesaikan tugas di luar kota. Tolong beri kami sedikit kelonggaran, sahut pria berambut cepak dengan senyum santai. Kita sama-sama digaji pemerintah dan kamu tahu peraturan di masa status darurat ini. Kalau nggak ada tanda izin resmi, aku nggak bisa membiarkan kalian lewat, jawab sang komandan dengan wajah tak tergoyahkan. Di waktu normal, mungkin dia masih bisa memberi kelonggaran. Jika ada masalah, paling-paling dia hanya akan dimarahi. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kota berada dalam keadaan siaga penuh. Ada buronan yang sedang dicari di seluruh penjuru. Jika terjadi kesalahan sekecil apapun, konsekuensinya bisa fatal. Dari dicopot jabatan hingga dipenjara. Hal ini menyangkut masa depan dan keselamatannya sendiri. Jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Tentu saja, mana mungkin aku membuatmu kesulitan. Pria berambut cepak tetap tersenyum dan mengeluarkan sebuah lencana perunggu dari sakunya. Ini adalah perintah dari Wirya, Jenderal Tim Penegak Hukum. Aku sedang menjalankan tugas atas namanya. Jenderal Wirya, komandan itu mengambil lencana itu, memeriksanya dengan cermat selama beberapa saat, lalu mengembalikannya setelah memastikan keasliannya. Tengah malam begini, apa yang membuat Jenderal Wirya menyuruhmu pergi ke kota luar? Tanyanya lagi, aku nggak bermaksud merahasiakan apapun darimu, tapi ini adalah misi rahasia. Jenderal Wirya sudah menginstruksikan agar nggak membocorkan sedikit pun informasi. Kalau aku melanggarnya, aku bisa kehilangan jabatan, jawab pria berambut cepak itu dengan suara lirih. Baiklah, kalau itu perintah dari Jenderal Wirya, aku nggak akan bertanya lebih jauh. Sang komandan jaga mengamati mereka sekali lagi sebelum berbalik dan memberi perintah. Buka gerbang. Biarkan mereka lewat. Mendengar perintah itu, para penjaga segera menarik pagar penghalang dan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih, Kak. Pria berambut cepak itu menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Sang komandan jaga hanya mengangguk tanpa berkata-kata lagi. Ayo, semuanya. Pria berambut cepak itu memberi isyarat. Lalu mereka mulai berjalan melewati pos pemeriksaan. Namun, tepat saat mereka hampir melewati gerbang, komandan itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke sosok yang berada di bagian paling belakang dan berteriak, "Tunggu." Dua kata yang diucapkannya itu langsung membuat seluruh rombongan menegang. Bab 2497. Tunggu sebentar. Teriak Pronto dengan tiba-tiba untuk menghentikan Tiano yang akan melewati pos pemeriksaan. Dalam sekejap, semua orang langsung menjadi cemas. Tangan Tiano pun secara refleks meraih gagang pedang di pinggangnya, sedangkan Lolen mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk bertindak. Kak Pronto, apa ada urusan lain lagi? Tanya Tiano sambil berbalik dan tersenyum. Apa mereka semua ini adalah prajuritmu?
Tanya Tronto sambil mulai menatap satu persatu dari orang-orang itu. Tentu saja. Aku sendiri yang mendidik mereka semua. Jawab Tiano sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Tunjukkan semua tanda pengenal mereka. Aku harus memeriksanya satu persatu, kata Tronto. Kak Tronto, apa ini perlu? Aku sedang terburu-buru menjalankan tugas, kata Tiano. Ini tugasku. Aku harap kamu bisa bekerja sama, kata Tronto dengan tatapan yang tajam. Tiano menyipitkan matanya. Kak Tronto, kita sudah saling mengenal bukan hanya sehari atau 2 hari saja. Masa kamu masih nggak percaya padaku? Lagi pula, aku juga membawa surat perintah dari Jenderal Wirya. Meskipun kamu menghargaiku, kamu juga harus menghargai Jenderal Wirya, kan? Tronto mengernyitkan alis. Jelas mulai agak ragu. Bukan masalah besar baginya jika dia menyinggung Tiano. Tetapi dia khawatir karirnya di pemerintahan bisa berakhir jika dia menyinggung Wirya. Namun, jika dia tidak memeriksa dengan cermat dan terjadi kesalahan, dia juga tidak bisa menanggung konsekuensinya. Setelah ragu sejenak, Tiano yang tetap bersikeras pun berkata, aturan nggak boleh dilanggar. Harap tunjukkan tanda pengenalnya. Mendengar perkataan itu, senyuman Tiano perlahan-lahan menghilang. Kalau Kak Tronto tetap bersikeras, Karni juga hanya bisa menurut. Setelah mengatakan itu, Tronto memberikan isyarat pada puluhan orang di belakangnya keluarkan tanda pengenal kalian biar Kak Tronto melihatnya. Puluhan orang itu pun tetap diam dan mengeluarkan tanda pengenal mereka satu persatu. Tronto melewati Tiano dan mulai memeriksa satu persatu dari depan ke belakang. 10 orang di depan tidak bermasalah, tetapi orang terakhir malah tidak memiliki apa-apa. Mana tanda pengenalmu? Tanya Tronto sambil mengernyitkan alisnya. Pria yang berdiri di depan Tronto ini memiliki tubuh yang sangat besar. Bahkan berdiri di barisan paling belakang pun tetap terlihat mencolok. Wajahnya penuh dengan janggut membuatnya terkesan garang. Saat mendekat, dia bahkan bisa mencium bau amis darah yang samar-samar dari tubuhnya. Nggak bawa, kata pria terakhir itu dengan pelan. Nggak bawa, kata Tronto sambil perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Tronto tiba-tiba menyadari wajah pria di hadapannya agak familiar saat cahaya bulan menyinari pria itu, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Namun, pria itu terus menundukkan kepalanya. Ditambah lagi, kerah baju pria itu juga terangkat sampai menutupi setengah wajahnya, sehingga dia sulit untuk mengenalinya. Angkat kepalamu, kata Tronto yang menjadi waspada dan tangannya juga sudah diletakkan pada gagang pedang. Nggak disangka. Aku akhirnya tetap ketahuan, kata orang terakhir itu sambil perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah Ria dengan jelas. Orang itu ternyata adalah Lolen. Kamu, teriak Tronto dengan ekspresi yang berubah drastis. Namun, saat dia hendak mencabut pedangnya, Lolen tiba-tiba menyerangnya. Cakar Lolen langsung menembus dadanya dan mencabut jantungnya yang masih berlumuran darah. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Lalu terdiam di tempat dengan ekspresi ketakutan. Lolen menyeringai dan berkata, tadi aku sudah menyuruhmu membiarkan kita lewat. Kamu malah float campur yang bukan urusanmu. Gaji sebulan hanya sedikit. Kenapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu? Saat mengatakan itu, Lolen mengayunkan tangannya dari langsung melempar mayat Tronto sejauh puluhan meter. Setelah itu, tubuhnya terseret di tanah dan meninggalkan jejak panjang berwarna merah. Melihat pemandangan itu, para penjaga gerbang langsung tertegun. Tidak ada yang menyangka prajurit kota akan tiba-tiba mengamuk dan langsung membunuh orang. Serang, teriak Tiano yang sudah bersiap sejak awal, lalu langsung mencabut pedangnya dan menerjang ke kerumunan. Tanpa ragu-ragu, puluhan orang di belakang Tiano pun langsung menghunuskan senjata mereka dan mulai membantai para penjaga gerbang. Musuh menyerang, musuh menyerang. Pada saat itu, para penjaga gerbang akhirnya tersadar kembali. Mereka segera mencabut senjata dan bertempur melawan kelompok pria berambut cepak itu dengan sengit. Pada saat yang bersamaan, suara trompet terdengar nyaring menembus langit malam dan bergema ke setengah kota. Ini adalah sinyal bahaya, yang berarti ada ancaman besar. Begitu trompet ini berbunyi, semua pasukan patroli dan regu penjaga di sekitar harus segera datang ke gerbang untuk membantu. Cari mati, kata Lolen, lalu memelesat ke arah penjaga yang meniup trompet dan langsung menghantam dada penjaga itu.
Boom! Begitu terkena serangan Lolen, penjaga itu langsung meledak. Darah dan dagingnya bercampur dengan pecahan trompet itu pun berhamburan di udara. Meskipun suara trompet sudah berhenti, keributan tadi sudah cukup untuk menarik perhatian. Oleh karena itu, banyak pasukan yang mulai bergegas menuju pos pemeriksaan. Narnun, Lolen tidak peduli, melainkan menerobos ke dalam kerumunan dan membantai semua orang di jalanan dengan tinjunya. Dia sudah menahan amarahnya sejak menjadi buronan. Sekarang dia akhirnya bisa melampiaskannya. Sebagai pesilat ulung tingkat semi Grandmaster, Lolen bisa menghabisi semua prajurit biasa ini dengan mudah. Hanya dalam waktu 2 menit, ratusan penjaga sudah mati atau terluka parah. Jenderal Lolen, kita nggak boleh berlama-lama lagi di tempat ini. Kita harus segera mundur, kata Tiano sambil segera menarik Lolen yang masih sibuk membantai musuh saat melihat situasinya mulai memburuk. Meskipun ratusan penjaga ini bukan ancaman besar, bala bantuan akan terus berdatangan. Jika sampai terkepung, mereka akan lebih sulit untuk melarikan diri. Bab 2498. Stalan, Alu masih belum puas membunuh, kata Lolen sambil berdiri dengan tubuh yang bertumuran darah dan tatapannya juga terlihat liar serta gembira. Dia memang seorang yang suka bertarung, sehingga amarahnya pun makin memuncak karena dia harus bersembunyi dan melarikan diri selama 2 hari ini. Oleh karena itu, dia ingin melampiaskan semua cuas sekarang. Jenderal Lolen, kita harus memikirkan keselamatanmu. Kalau nggak pergi sekarang, nanti sudah terlambat, kata Tiano sambil meraih lengan Lolen. Saat itu, sudah mulai terlihat bayangan sekelompok orang yang berlari dengan cepat ke arah Lolen dan yang lainnya dari ujung jalan di belakang mereka. Meskipun dia masih belum puas, dia juga segera menenangkan dirinya. Mundur. Setelah memerintah, Lolen dan Tiano segera menerobos pos pemeriksaan sambil membawa beberapa sisa pasukan untuk melarikan diri keluar kota. Penjagaan di luar kota jauh lebih lemah dibandingkan dengan kota dalam karena wilayahnya sangat luas, sehingga mustahil bagi penjaga untuk mengawasi setiap sudutnya. Penjaga hanya menjaga beberapa jalur utama dengan ketat. Tiano sudah merencanakan jalur pelarian mereka dengan matang dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan sejak awal. Menurut rencana awalnya, jika bisa keluar dari kota dengan tidak mengungkapkan identitas, mereka hanya perlu naik kereta dan meninggalkan kota dengan tenang. Namun, jika terungkap, mereka hanya bisa melarikan diri melalui terowongan rahasia. Kuil Dewa sudah menggali beberapa terowongan bawah tanah di kota luar yang terhubung dengan bagian dalam kota. Terowongan-terowongan ini sangat penting dan biasanya tidak sembarangan digunakan karena semua terowongan ini bisa menjadi strategi penyelamatan yang sangat krusial saat perang. Sebagai salah satu tokoh penting Kuil Dewa, Tiano awalnya tidak berencana menggunakan terowongan ini untuk melarikan diri karena berisiko terowongan rahasia ini terbongkar. Namun, setelah kejadian tadi, dia terpaksa harus menggunakan terowongan ini. Bagaimanapun juga, keselamatan mereka adalah yang paling utama. Di bawah kepemimpinan Tiano, semua orang terus berlari tanpa henti sekitar 30 menit dan pada akhirnya tiba di sebuah rumah yang terlihat biasa. Setelah itu, mereka segera membersihkan noda darah dan berganti pakaian. Setelah bersembunyi di rumah itu selama beberapa menit, Tiano kembali memimpin semua orang keluar dan menuju sebuah kelurahan dengan hati-hati. Tempat ini penuh dengan bangunan tua yang berdiri dengan rapat, jalan yang sempit, dan gang bercabang, sehingga orang yang tidak terbiasa mudah tersesat. Namun, Tiano jelas sudah sering datang ke kelurahan ini. Dia bisa berbelok ke sana-sini dengan cekatan. Bahkan Lolen sendiri juga pusing dan kehilangan arah. Saat Lolen mulai merasa kesal, dia tiba-tiba melompat ke dalam sebuah villa kecil dengan halaman. Yang lainnya pun segera mengikuti langkahnya. Begitu membuka pintu villa kecil itu, Tiano dan yang lainnya pun pergi ke ruang tamu. Saat mengangkat karpet di bawah meja teh, terlihat sebuah pintu tersembunyi yang halus dan rapi. Dia mengulurkan 2 jari dan menyelipkannya ke lubang kecil di pintu rahasia itu, lalu menariknya. Pintunya perlahan-lahan terbuka dan memperlihatkan terowongan gelap yang mengarah ke bawah tanah. Saat berdiri di ujung terowongan, semua orang bisa merasakan embusan angin dingin dari dalam. Jenderal Lolen, silakan, kata Tiano sambil mempersilakan Lolen. Kamu dulu.
kata Lolen sambil melirik ke terowongan yang gelap gulita, tetapi sulit untuk melihat apapun. Jenderal Lolen memang sangat berhati-hati, kata Tiano sambil tersenyum. Namun, dia tidak berdebat dengan Lolen, melainkan memimpin anak buahnya turun terlebih dahulu. Melihat semua orang sudah turun, Lolen pun mengikut dari belakang dengan waspada meskipun mereka ini sekutu. Dia juga tidak mungkin bisa mempercayai Tiano sepenuhnya. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal kemudian. Dia tidak akan menyerahkan nyawanya begitu saja di tangan orang asing. Saat ini, puluhan regu patroli mulai mencari jejak Lolen dan kelompoknya di setiap sudut di wilayah kota luar. Mendengar laporan itu, Wirya juga membawa pasukan elit dari tim penegak hukum ke lokasi kejadian untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Melihat mayat-mayat yang berlumuran darah yang berserakan di tanah, dia mengernyitkan alisnya. Dia mendekati seorang penjaga yang terluka ringan dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa Jenderal Lolen bisa tiba-tiba muncul di sini?" Seluruh kota dalam keadaan siaga. Lolen seharusnya sudah terkepung di dalam kota. Wirya hanya tinggal menunggu untuk menemukan tempat persembunyian Lolen. Dia tidak mengerti bagaimana caranya Lolen bisa melewati ratusan mil dan tiba-tiba muncul di perbatasan kota dalam dan luar ini. Penjaga itu menjawab dengan ekspresi marah. Ini karena Tiano. Dia sudah berkhianat. Dia masih lebih dari yang membawa para pemberontak itu menerobos pos pemeriksaan dan membantai lebih dari setengah saudara kita. Ekspresi Wirya langsung berubah. Apa, Tiano? Kamu yakin gak salah orang? Penjaga itu menggertakkan giginya dan berkata, "Aku yakin. Meskipun sudah menjadi abu, aku tetap bisa mengenalinya." "Kenapa bisa seperti ini?" kata Wirya sambil mengernyitkan alisnya dan merinding. Tiano adalah adik ipar Wirya yang bertugas di pasukan penjaga kota. Tiano terkenal sebagai pekerja keras, bertanggung jawab, dan tidak memiliki kebiasaan buruk, sehingga dia membiarkan adiknya menikah dengan Tiano. Namun, dia tidak menyangka Tiano ini ternyata seorang pengkhianat. Jika Huston mengetahui kabar ini, reputasinya pasti akan hancur. Bersambung.